Oke, kali ini gue mau buat video soal update terbaru dari bursa transfer di Eropa dan beberapa berita penting lainnya. Dan yang pertama ada kiper camatnya MU ya, Dean Henderson akan segera di loan ke Nottingham Forest. Ya wajar lah ya, dia sama sekali nggak dapat main. De Gea terus menjadi inti di situ. Walaupun MU ancur-ancurannya, belum tentu juga di bawah Ten Hag ini dia bakal dapat menit main. Dan MU sebenarnya pengen ngejual dia, tapi rilis clause-nya tidak kurang dari 20 juta pound. Jadi Nottingham mau meminjamnya saja ya. Lalu ada Calvin Ramsey, full wingback kanan dari Aberdeen, usia 19 tahun ini, akan ke Liverpool. Mungkin udah resmi ke Liverpool kali. Dengan harga 4 juta euro plus 2,5 juta bonus jika menang trofi dan lain-lainnya. Well, wingback kanan memang jadi titik lemahnya Liverpool karena nggak ada pelapisnya TAA, jadi perlulah, walaupun memang anak muda yang satu ini ya investasi jangka panjang lah ya, tapi setidaknya ada anti kompetitif kan. Jadi TAA lagi jelek bisa bergantian sama si Calvin Ramsey ini kan. Kita lihat aja lah ya, pembelian Liverpool ini minimalis, tapi kalau memang sekali worth it banget gitu ya. Dan ada satunya lagi, ada Fabio Vieira, gelandang Porto, kreatif midfield, bisa main di wing juga, akan dibeli Arsenal. Sudah ada proposal sekitar 35 juta euro plus add-on alias bonus. Namun Arsenal tidak mau untuk langsung mengaktifkan clause rilisnya sebesar 50 juta euro ya, 50 juta euro clause rilis. Nah, memang usianya pun masih 22 tahunnya. Ya gimana Arsenal ini ya, beli pemain muda-muda semua, gak ada leadership di timnya, ya susah juga. Praktis main Europa League udah memang paling cocok. Cuman kalau di Liga ya pasti keteteran lah kalau gak beli pemainnya benar-benar udah mateng gitu kan. Gosipnya Gapsus ya kan masih belum jelas. Belum lagi dari siapa itu, Marquinhos winger anak bocah itu belasan tahun kan. Ya we'll see lah ya kebijakan transfer Arsenal ini. Lalu David Neres akan ke Benfica dari Shakhtar Donetsk, kontrak 5 tahun sampai 2027. Lalu ada Bissouma yang akan ke Spurs ya, Yves Bissouma, pemain dari Brighton tuh ya, dengan harga 29 juta euro plus bonus, udah resmi ke Spurs. Spurs aktif kali ya di bursa transfer ini. Walaupun pembelian pemainnya ya nama-nama menengah lah ya, tapi clear gitu loh, jelas. Arsenal kayak gosip aja pun jarang-jarang ya kan, beli pun main-main muda, gimana coba. Lalu ada Pep yang mau Cucurella, bek kirinya Brighton, memang sangat jelas ya cocok lah. Dia bisa come up membantu serangan, bisa bertahan. Di bek kiri juga City nggak punya pemain yang sepadan kan, Zinchenko udah menurun, Mendy udah out ya kan. Cocok lah dia ke skemanya Pep ya. Lalu ada Pogba yang bilang MU bahwasannya mereka nggak ngasih dia perpanjangan kontrak, padahal dia pengen bertahan ya. Lalu ada Dani Alves yang udah pasti out, nggak akan di Barcelona lagi. Xavi nggak mau dia, mungkin kan udah ketuaan juga. Sekaligus untuk mengosongkan tempat buat Aspilicuetanya Chelsea. Sudah ditawarkan Barca kontrak 2 tahun buat Aspi tapi belum dijawab. Lalu ada Florentino Perez, presidennya Madrid, yang memberikan beberapa statement penting lah ya. Di antaranya dia ditanya apakah Super League masih akan berjalan, dia bilang iya, tinggal menunggu keputusan pengadilan segera akan didengar ya. Lalu soal Mbappe ya, dia ada bicara juga soal Mbappe.
Dia bilang Mbappe kenapa bisa fail ke Madrid karena dia sempat bilang Mbappe menerima telepon dari presidennya Prancis, ya, presiden negaranya Prancis langsung dikasih tahu bahwa Mbappe lu jangan cabut ya. Nah, lalu mereka pergi, presidennya pergi ke Qatar ya kan, ke Qatar untuk menemui si ini kan, perwakilan dari pemilik Qatarnya kan, PSG kan, Qatar kan. Nah, lalu di sana mereka kong kali kong lah istilahnya, dan si Perez bilang mereka menawarkan hal yang di luar nalar lah ya, seperti Mbappe akan menjadi leader of project, alias jadi mengambil setiap keputusan-keputusan penting di dalam sebuah klub ya. Wah, istilahnya dia nggak sebagai pemain aja tapi sebagai direksi juga ya, bisa menentukan pelatihnya ini, pemain yang main ini, gua mau transfer si ini, dia yang bisa nentuin gitu ya. Ini sih udah di luar kewajaran, luar biasa. Dan itulah yang membuat si Mbappe yang awalnya pengen cabut jadi stay sampai 3 tahun perpanjang kontrak kan. Nah, lalu si Perez juga bilang nih, hubungan tali silaturahim ya antara Mbappe dan Real Madrid tidak akan pernah putus, masih akan tetap terjalin begitu ya. Dalam 3 tahun ini ya, semua bisa terjadi, anything can happen dalam 3 tahun ini. Tapi si Perez juga bilang dia tidak menginginkan Mbappe yang saat ini, karena jelas begitu banyak advantage yang dia terima ya. Dia bisa menentukan yang seperti tadi itu, tidak hanya sebagai pemain saja ya. Dia tidak mau Mbappe yang saat ini karena Mbappe yang saat ini sangat berbeda dari yang kita kenal sebelumnya. Nah, itu dia kata si Perez ya, presidennya Madrid ya, soal Mbappe. Dia udah kasih statement nih. Dan si Perez maunya Mbappe, saya mau Mbappe yang asli, yang sesungguhnya yang saya kenal, tidak yang seperti saat ini terjadi, ya kan? Lalu Perez juga bilang tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, dan itu memang statement yang paling tepat. PSG sudah menginjak, ya bisa dibilang harga diri sepak bola lah ya, pemain lebih besar dari klub. Si Perez gak mau seperti itu ya, tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Bahkan seorang Messi saja ingin cabut, dibiarkan cabut, gak dikasih tahan-tahan lagi ya. Nah, lalu si Mbappe ini sebenarnya punya mimpi besar untuk bermain di Real Madrid, karena dia ditanyakan klub impiannya kan di Real Madrid, dia ingin main di sana kan. Tetapi dalam 15 hari sejak negosiasi itu, dalam 15 hari semuanya seketika berubah karena akibat adanya tekanan politik dan ekonomi di dalamnya, seperti yang di awal tadi. Dan mimpinya tersebut yang ingin main di Real Madrid seketika berubah 180 derajat. Jadinya tetap stay di PSG ya. Lalu ada berita transfer selanjutnya, Lukaku yang tidak mau di Chelsea, dia mau ke Inter, tapi ya status pinjaman. Inter sudah memberikan proposal 5 juta euro. Jelas ditolak Chelsea ya. Gila, dia dibeli 100 juta euro dari Inter waktu dia top skor itu. Sekarang gak berguna di Chelsea, mau dikasih pinjam 5 juta euro. Wah, gila sih, mana mungkin ya kan. Dan negosiasi masih terus berlangsung. Memang Lukaku kalau di Chelsea ya gak kepake di bawah Tuchel. Tuchelnya mah punya sistem batu semua ya, gak bisa nyesuaiin pemain yang ada yang dia punya. Lalu yang terakhir ada Konde ya, Jules Konde, center backnya Sevilla. Dia bilang dia cuman mau cabut ke Barca, walaupun di lain sisi ada Newcastle dan Chelsea yang ingin menebus rilis clause-nya ya. Tapi dia cuma mau pengen ke Barca, dan Laporta selaku presidennya Barca sudah mengetahui itu dan memberikan statement
harganya si Konde ini sekitar 65 sampai 70 juta euro nih. Nah, untuk center back usianya masih produktif dengan harga segitu, dan Barca juga membutuhkan penggantinya Pique sesegera mungkin yang sudah uzur, tentu ya sangat butuh lah ya. Nah, sekarang kan tergantung Barcanya yang krisis ini kan, mereka harus bisa jual Frenkie de Jong dulu ke MU. Udah dapat dana segar dari Frenkie de Jong, bilang 100 juta. Nah, di situ baru bisa perputaran uang terjadi. Kalau tidak terjual ya mau dari mana coba ya kan menebusnya dan ingin membeli pemain lainnya sebagainya. Oke, itu aja dulu berita transfer terbaru di Eropa saat ini. Dan we'll see seperti apa. Kalau ada kabar lainnya gue akan bikin lagi videonya. Thanks for watching.